Bapak Heri dari Jabar Laju Trasindo. Dan ada Bapak Aga dari Jasa Medifest. Kita kenalan dulu yuk sama bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini. Silakan Pak, memperkenalkan diri. Silakan Pak, Ya. dari Pak Heri. Saya dengan Heri Permana. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili PT Jabar Laju Transindo untuk wilayah pengolahan di Jawa Barat. Alhamdulillah posisi saya sebagai General Manager. Saya mewakili Pak Direktur. Salam dari beliau. Oh Wah, iya. terima kasih. Salam balik. Selanjutnya dengan Bapak. Oke. Silakan perkenalkan diri Pak. Saya Aga Nugraha, Sampurasun, orang Bandung. Saya kebetulan di sini mewakili dari manajemen dari PT Jasa Medifest. Kebetulan memang kita bergerak di bidang pengolahan limbah medis. Karena memang kita home base-nya di Jawa Barat, jadi Bandung ya. Jadi mungkin punten nih aksen Sundana terlihat dan terkesan kental gitu. Jadi kalau ngobrol suka banyak Sundanya ya mohon maaf. Enggak apa-apa Pak. Saya Nggak juga aksen Betawinya kental kan. Oh baik. Aku Sunda Pak, tapi Oh, aku Sunda. Sundanya ada rada Sundain. Blasteran. Kasisi ini. Sunda kasisinya rada kasar. Asal jangan itu aja Bu, Sunda Empire Bu. Ah, Nanti beda KTP soalnya. Oke tuh, Point Lovers kita udah kedatangan dengan Pak Heri ya dari PT JLT dan Pak Aga mewakili dari PT Jasa Medifest yang akan sedikit bercerita nih mengenai pengelolaan limbah yang tadi kita udah bahas tadi ya. yang B3 medis. Nah, jadi kita pengen tahu nih cara pengelolaan limbah itu seperti apa. Nanti kita tanya para master nih di sini. Nah, oke mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak sekilas ya profil mengenai PT Jasa Medifest dan PT JLT itu apa sih biar Point Lovers ini tahu nih apa sih perusahaan ini gitu Pak. Moga silakan Pak. Oke. Sebagai holding kami. Bapak jangan mau suaranya kenceng aja. Kenceng aja. Ini kalau marketing memang dari hari Senin itu Jumat udah kebagian habisnya. Gitu. Dari Senin sampai Kamis itu kita bicara terus, hari Jumat sisanya doang gitu. Sabtu Minggu diem Pak tadi. Sabtu Minggu nggak bicara, saya di rumah pakai bahasa isyarat Pak. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Intinya kami adalah perusahaan anak perusahaan BUMN di Jawa Barat dan BUMN di Jawa Tengah yang tumbuh dan berkembang di bidang pengolahan limbah medis B3 di Indonesia. Bidang usaha kami sebenarnya unik, dari berbagai macam perusahaan pengolahan limbah B3 mungkin yang spesialisasi di bidang medis dan mengkelaskan kita khusus di bidang medis hanya di kita, dan bangganya adalah ini milik Provinsi Jawa Barat. Artinya satu kebanggaan untuk Akang Teteh ini orang Jabar gitu ya, ini punya perusahaan yang notabene se-Indonesia ini unik nih. Kita tuh bekerja di bidang memang khusus pengolahan limbah B3 medis. Khusus medis. Betul, kami sudah berdiri sejak tahun 2006. Alhamdulillah kami mulai berkembang. Kami mengelola dengan menggunakan insenerator. Insenerator itu jadi mungkin seperti pembakaran, tapi kan tidak hanya dibakar. Seperti yang Akang Teteh tahu ya, kalau udah dibakar itu kan asapnya keluar. Nah, kalau kita asapnya diolah lagi nih, gimana caranya yang keluar itu jadi udah nggak ada apa-apa. Bayangin asapnya. Ada yang nggak Masuk lagi ya. Gimana ya itu? Jadi supaya nggak polusi kan, masukin lagi. Betul, dimasukin lagi. Enggak, gue kebayangin yang jaganya. Gimana tuh? Gimana ya? Ngebakar. Iya, kebayang ngebakar obat misalnya paracetamol. Jadi kalau misalnya lagi pusing itu udah nggak usah diminum obat, asapnya begini. Sembuh ya. Sembuh ya. Nggak ngerasain sakit langsung ketemu terdapat. Tapi nggak gitu juga. Jadi artinya memang sampah yang kita olah itu tentunya akan berubah wujud dari padat menjadi gas. Jadi dua ya, itu jadi padat dan jadi abu dan jadi gas atau jadi udara. Nah, bagaimana si udara ini yang sudah dihasilkan itu akan kita olah lagi agar memang si asapnya itu juga lebih friendly, jadi environmental friendly. Ini betul-betul setiap hasil dari pengolahan dari plant kita, dari insinerator kita, itu tuh betul-betul ramah lingkungan. Jadi tujuan kami
visi dan misi kami adalah bagaimana proses pengolahan limbah ini sangat ramah lingkungan. Itu sebelum terjadinya pandemi. Artinya ketika setelah terjadinya pandemi, nah PR kami juga pasti akan lebih challenging lagi ya. Artinya limbah-limbah yang kami olah pun juga bagaimana caranya betul-betul tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan. Oke. Seperti itu. Nah itu dari sekilas dari PT Jasa Medifest ya Pak. Sekilas itu sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita alihkan dulu ke Pak Heri. JLT itu apa? PT JLT ini apa nih Pak? Coba jelaskan. JLT itu memang sejarah tetap dari holding kami Jasa Medifest. Jadi kami JLT berdiri sejak tahun 2019. 2019 tepatnya bulan Januari. Jadi nanti Januari ini kita tepat 2 tahun. Selamat ulang tahun. Belum nanti. Ya, jadi kami saham kami dimiliki 60% oleh Jasa Medifest sebagai holding kami dan 40% dari BUMD Jawa Barat. BUMD. Jadi secara tidak langsung kami adalah anak dan cucu dari BUMD. Adapun core bisnisnya kami lebih kepada pengangkutan limbah B3. Untuk limbah B3-nya yang tadi karena memang kami mensupport kegiatan Jasa Medifest, tidak mau infeksius medis adalah core bisnis utama. Kemudian untuk yang limbah B3 lainnya pun dari industri, kemudian dari industri farmasi, properti kami juga melakukan. Gitu. Limbah-limbah B3 tersebut kami kirim ke tempat yang memang pengolahan. Apakah itu pengolah atau penempatan. Tapi untuk limbah medis yang saat ini lagi naik daun seperti ulat. Lagi banyak-banyaknya banget kan. Jadi emang trennya dulu limbah medis yang ada di rumah sakit itu sekarang kalah dengan limbah COVID. Bisa jadi 2 kali. Nah, itu memang mau tidak mau harus ditangani lebih baik. Itu kan berarti ada. Dan untuk diolah di holding kami di PT Jasa Medifest. Jadi Bapak nih yang mengumpulkan ya ibaratnya Mas? Mengangkut limbah-limbah untuk diserahkan ke perusahaan pengelolaan limbah dalam hal ini yang medis Jasa Medifest. Kan itu untuk pengangkutannya nanti untuk diproses ke pengelolaan limbahnya itu Pak, ngangkutnya tuh pakai apa sih? Terus caranya gimana? Ada cara-caranya nggak? Terus ada apa ya ibaratnya kayak protokolnya juga kan gitu. Limbah medis B3 kan lumayan ini ya. Iya, bahaya. Takut apalagi kan lagi di zaman sekarang ini. Nah itu gimana sih alurnya? Iya, baik. Jadi untuk yang limbah B3 medis ini memang tidak sembarangan. Dari awal sampai akhir memang ada satu ketentuan. Jadi kalau di dalam peraturan perundang-undangan ada amanat undang-undang bahwa setiap penghasil limbah itu harus dikelolakan ke pihak ketiga jika tidak mampu mengolah. Kemudian didukung lagi oleh Permen LH 18 pasal 4 ayat 2 bahwa limbah itu baru bisa diangkut oleh kami jika si penghasilnya sudah bekerja sama dengan pengolah atau pemanfaat. Jadi sudah diolah dulu. Ada perjanjian kontrak dahulu. Jadi ada satu ikatan dahulu. Jadi tanpa itu memang tidak bisa dilakukan pengangkutan. Kemudian ada satu kontrak tadi alurnya, setelah ada kontrak ada satu kesepakatan. Jadi kesepakatannya mengenai servis seperti apa, jadwal pengangkutannya. Setelah itu disepakati ada kontrak, kemudian dilakukan penjadwalan, kemudian pengangkutan. Nah, pengangkutannya seperti apa? Kami mempergunakan truk yang khusus yang sudah diberikan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian memperoleh izin dari Kementerian Perkebunan. Jadi ada rekomendasi, ada perizinan, sehingga kendaraan kita tidak sembarangan. Begitu. Kemudian bagaimana kondisinya? Untuk limbah medis ini harus box tertutup. Begitu. Gitu. Jadi tidak boleh bak terbuka, gitu kan? Mobil pick up biasa nggak boleh, gitu kan? Kemudian roda 3 pun bagi kami di jasa nggak boleh. Gitu. Kecuali dari instansi ke instansi itu diperbolehkan. Nah, sekarang ada diskresinya gitu. Ada kemudahan untuk instansi pemerintah untuk mempergunakan kendaraan roda 3. Tapi bagi kami sendiri harus roda 4 tertutup. Kemudian ada yang pertama itu tempat penyimpanan limbah sebagai upaya pengamanan limbah. Jadi memang kami memberikan pinjam itu kontainer-kontainer limbah. Jadi limbah yang ada di
rumah sakit, fasilitas kesehatan itu dimasukkan ke dalam kontainer. Jadi itu kontainernya udah ada di setiap Di setiap rumah sakit. Jadi kami berikan pinjam. Khusus ya. Jadi di dalam kontrak itu kami memberikan pinjam, kemudian pada saat pengangkutan kami menukar. Jadi yang terisi kita angkut, yang kosong kami taruh. Gitu. Nah itu untuk meminimalisir kontak antara petugas dengan limbah. Lu bayangkan tuh kalau COVID kan, lu bayangkan Iya. kalau kebuka. Iya. Nah itu Berarti Pak untuk yang orang yang bawanya itu kan bener-bener safety ya? betul. Jadi kalau untuk limbah medis biasa, zaman dulu cukup dengan APD biasa, yaitu sarung tangan, masker, kacamata juga, gitu ya. Kemudian ada apron. Nah untuk limbah COVID ini mau tidak mau ada tambahan perlakuan, yaitu penggunaan baju hazmat. Harus baju yang putih itu. Oh, baju APD itu. APD itu. Oh, itu. Jadi baju Lu tahu dong. yang putih itu baju Bukan jas hazmat. hujan. Oh iya. Jadi kalau kita melihat petugas-petugas di Batam atau Iya. nuklir itu kan bajunya ditutup tertutup gitu. Nah kemudian kita pakai masker. Nah kemudian ada perlakuan pendisinfeksian. Baik dari awal di rumah sakit, di TPS itu tempat penyimpanan sementaranya, kemudian masuk mobil kita semprot lagi. Gitu kan. Ketika disemprot ya baru kita bawa. Dibawa itu pun juga dengan SOP. Ada SOP tanggap darurat. Jadi memang bisa Macam-macam ada SOP. Iya. Kalau tidak seperti itu kami tidak diizinkan untuk mengangkut. Ya, jadi ada SOP baru dikirim nanti ke tempatnya Pak Agah ini. Jasa medis. Jadi kalau belum itu tuh kalau nggak sesuai dengan itu nggak akan diizinin ya. Betul. Berarti. Jadi benar-benar keamanan dari rumah sakit menuju tempat pengelolaan itu benar-benar dijaga Bapak nih ya dan tim. Termasuk ada penambahan sekarang itu dari tahun 2017 16-17 itu mempergunakan GPS tracking. Oh, GPS tracking. Betul. Jadi kita bisa tahu di mana posisi limbah itu, kendaraan kita di mana. Di kendaraannya itu Betul, ya. di Jadi bisa terlacak Iya, gitu. mengurangi fraud untuk foto Iya, iya, ngopi iya. dulu. Turun di mana? Tukar obat. Bayar tukar obat. Itu mobil lama banget di mana sih gitu kan? Ternyata di warteg gitu. Iya. Nah itu kita juga nggak boleh meminimalisir kontak dengan lingkungan sekitar. Gitu ya. Ada aturan-aturan mainnya. Nah, itu cinta dengan lingkungan sekitar. Harus ya. Harus menjaga dan cinta Harus. lingkungan sekitar. Dari apa nama tadi kan udah dibawa ceritanya, terus akhirnya sampailah pada tempat pengelolaan Betul. pengolahan Iya. limbah. Dan itu di mana sih Pak? Oke, plan kami atau tempat insinerator kami itu di Dawan, Cikampek. Jadi masih di wilayah Jawa Barat. Jaraknya kurang lebih kayaknya sih sekitar 70-80 kilo dari sini. Jadi memang tidak terlalu jauh juga. Mungkin kapan-kapan bisa kita ajak nih, kita lihat ya di sana situasinya. Pengen tahu Cuman ya. gue mau bayangin kan COVID-nya. Kan pakai pengamanan. Yang tadi di asap-asap tadi. Lu mau nyobain yang manggang-manggang? Nah, itu kan pas Justru di situ Orangnya mangga-mangga. Dijadwalin. justru di situ akan Akang Teteh bisa lihat di situ itu betul-betul kita buka masker aja nggak kecium yang namanya bau limbah. Artinya seaman itu bagaimana kami memproses. Mungkin kami sedikit menambahkan tadi mengapa proses transporter atau transportasi ini kok agak beda dengan yang lain. Betul, standarnya tinggi. Bagaimana cara kami mengangkut, bagaimana si limbah itu diperlakukan, bagaimana analisa risikonya. Karena mobilnya juga bukan mobil biasa kan, artinya memang harus tertutup, ada pelangnya limbah berbahaya, ada rotator warna kuning, artinya memang orang udah tahu. Nah, termasuk ketika penanganan who knows yang namanya di jalan, it can be anything ya. Orang bisa accident, bisa kayak gimana. Asuransinya juga berbeda dengan asuransi yang biasa. Artinya asuransi yang di cover itu adalah environmental liability. Jadi tanggung jawab terhadap lingkungan. Mobil insiden, limbah medisnya tercecer. Kita nggak pernah tahu ada limbah obat atau limbah organ tubuh manusia yang ternyata terserap tanah atau kayak gimana, itu menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, memang regulasinya juga sangat tinggi. Artinya Jabar Laju Transindo dalam hal ini juga
high classified ya. Jadi artinya setelah terklasifikasi dengan standar cukup tinggi. Nah, terus bagaimana ketika sampai di tempat kami gitu kan? Proses yang harus dilakukan pertama kali adalah menimbang. Karena yang namanya limbah saking berbahayanya, pemerintah mengkategorikan berbahaya. Itu ada yang namanya adalah manifest elektronik. Namanya Fastronic. Artinya ketika si penghasil, kita sebut nih, si penghasil itu adalah perusahaan atau fasilitas kesehatan yang menghasilkan limbah. Kita sebut sebagai penghasil limbah. Si penghasil limbah sampai diangkut sampai ke pengolah. Nah, jadi kita ada 3 proses ya. Penghasil, pengangkut, pengolah. Itu jumlahnya tidak boleh berkurang. Tidak boleh berbeda. Oh, tidak boleh berbeda ya. Oke. Bertambah juga nggak boleh ternyata, betul ya. Bertambah nggak boleh. Bertambah nggak boleh, berkurang nggak boleh. Makanya ada yang namanya tuh Fastronic, betul ya Pak ya. Jadi Fastronic itu adalah diinput oleh pihak rumah sakit. Pak, limbah kita yang diangkut 10 kilo. Oke, 10 kilo. Nanti begitu nyampe, kita timbang lagi. Bener nggak nih 10 kilo? Oke, 10 kilo. Noted ya, kita terima 10 kilo. Nah, kita hancurkan juga 10 kilo. Nah, kita setelah dihancurkan baru menerbitkan sertifikat penghancuran. Pak, limbah yang Bapak serahkan ke kami melalui Jabar Laju Transindo, terus sampai di pabrik kami, fix ya, sudah 10 kilo. Oke, ini sertifikat pengusahaan. Jadi mungkin secara garis besar kurang lebih seperti itu. Tapi tentunya memang prosesnya sama. Jadi begitu sampai di pabrik kita atau di plant kita, yang dilakukan memang kami tidak melakukan kontak langsung dengan si limbah tersebut. Mengapa? Karena memang mesin-mesin kita dirancang untuk tidak melakukan proses input atau memasukkan si limbah itu secara manual. Jadi memang betul-betul menggunakan mesin. Jadi si kontainer-kontainer yang kalau kita sebut adalah wheel bin ya. Wheel bin itu mungkin pernah dengar recycle bin? Iya. Yes. Yang ada di komputer. Ya, ada di komputer ya, recycle bin ya. Nah, bentuknya kurang lebih seperti itu. Karena kita sebut wheel bin berarti ada rodanya gitu kan. Rodanya lepas, kita balik lagi jadi bin lagi sebutnya. Recycle bin. Jadi istilahnya, nah si wheel bin itu turun dari mobil, itu betul-betul langsung langsung dimasukkan ke dalam lift ya, lift pengangkut untuk masuk ke insenerator. Jadi memang prosesnya juga kami tidak melakukan intake atau kontak langsung dengan sampah gitu. Itulah mengapa kami dibanding mungkin beberapa pengolah limbah yang lain, kami betul-betul lebih fokus di limbah medis. Karena sebelum COVID ini ada, limbah medis itu sudah dikategorikan sebagai mungkin lebih bahaya dari limbah B3 ya Pak ya, karena infeksius ya kategorinya ya Pak ya. Dari sisi karakternya betul. Dari sisi karakternya, karena lebih mudah menyerang fisik manusia kan dari dia dihasilkan dari makhluk hidup. Dia kita olah, ya kan memang karakteristik penyakit yang dia ada itu kan memang berasal dari makhluk hidup Pak. Jadi itu memang kita kategorikan sebagai limbah berbahaya. Berarti yang membedakan dengan pengelolaan limbah yang lain adalah Bapak ini khusus ke medis. Betul. Limbah ya. Betul. Kami lebih fokus di medis. Dan ada alatnya Alat itu. khususnya. Jadi aman lu datang sana nggak bakal Aman, inseneratornya aman. Inseneratornya aman. Nah, insenerator itu exitnya berarti apa Pak? Outputnya itu setelah dibakar, tadi dibakar itu outputnya berarti bentuknya udara yang sudah clear. Oke. Jadi outputnya itu ada 2. Satu adalah kalau kita sebut abu ya, atau mungkin dalam bahasa ininya bottom S. Jadi abu, jadi kayak Akang Teteh nih kalau bakar itu kan suka ada yang putih-putihnya abunya ya gitu. Jadi kan kalau rumus kimia mah ya ditambah O2 itu dibakar ya. Jadi kan pecah nih ada CO2, ada saya nggak lulus pakai MC kuadrat dan itu persamaan linear Mas. O2 dia gua apa gitu. Jadi ketika dibakar itu akan menjadikan 2, satu asap ya CO2, yang satu adalah abu. Nah, asapnya sendiri memang kena bentuk inseneratornya sebetulnya untuk pembakarnya nggak terlalu besar. Yang lebih besar adalah proses membuat si pabrik tersebut jadi smokeless. Jadi tidak ada asap lagi. Kalaupun asapnya keluar, kalaupun misalnya memang ada output berupa gas yang keluar, itu memang sudah environmental friendly. Jadi sudah betul-betul ramah lingkungan. Jadi boleh dilepas. Dan memang kita melakukan uji emisi setiap 3 bulan sekali ya kalau nggak salah kita ya. 3 bulan sekali kita melakukan uji emisi. Nah uji emisi tersebut memang untuk memperpanjang perizinan kita,
uji emisi itu wajib dilakukan. Jadi apakah ini Si mesinnya itu si mesinnya itu dibuangnya itu sudah bersih udaranya atau masih mengandung zat-zat yang berbahaya gitu kan. Nah, oke. Itu baru dari asapnya. Nah, terus yang abu-abunya itu di perusahaan kami karena spesialis di limbah medis, kita mengklasifikasikan abunya pun masih berbahaya. Oh, masih berbahaya. Masih Berarti dikategorikan masih berbahaya. berpotensi mengandung Limbah B3. Limbah B3. Masih limbah. Makanya kami menggunakan pihak ketiga. Dalam hal ini memang hanya satu-satunya di Indonesia, itu namanya tuh ada salah satu perusahaan, saya takut menyebutkan merek. Jadi ada salah satu perusahaan di Indonesia, gitu kan. Nah, perusahaan tersebut memang satu-satunya yang diberi izin oleh pemerintah untuk melakukan sanitary landfill. Apa itu sanitary landfill? Jadi ketika si limbah tersebut limbah yang abu tersebut itu dibuang di tanah, tetapi dalam waktu tertentu dia akan terurai dengan gini aja. Plastik itu pernah dengar kan, karena namanya plastik itu bisa ratusan tahun dia baru terurai. Bahkan mungkin tidak terurai karena ada yang sampai ribuan tahun. Nah, setelah dibakar, setelah menjadi abu, itu cukup hanya beberapa tahun saja akhirnya dia terurai oleh tanah gitu. Cuman mungkin karena sanitary landfill atau tempat penguraian tanah ini kan sifatnya besar dan luas, jadi mungkin tidak dilakukan di plan kami. Oh gitu. Jadi memang dilakukan di plan lain. Jadi memang salah satu yang menurut kami memang harus aman adalah proses dari ngambil dari rumah sakit, ngangkut oleh Pak Heri, terus kami olah, itu terus kami hancurkan, bahkan setelah jadi abu pun itu treatmentnya tetap sebagai limbah berbahaya. Dan itu nanti baru diolah lagi oleh pihak ketiga yang lain yang memang sudah certified untuk mengolah abu itu ya. Betul. Apakah itu mau dibuang kemana dan kemana itu udah pasti aman ya. Betul. Kalau seperti itu. Kan ada yang tambahkan Pak Heri nih. Oh, iya. Proses, silakan. Ada tambahannya nih, karena kami wajib juga mengolahkan, ini menjadikan kepedulian kami selaku jasa pengangkutan. Jadi di jasa Medifest itu sendiri, ketika limbah dibakar itu bukan hanya uji emisi yang dilakukan, ada sebagai kontrol itu ya Pak. Betul. Jadi KLH juga mengontrol kami terus. Jadi ketika 14 parameter udara itu ada yang buruk, maka artinya instalator milik perusahaan kita ini sudah tidak layak lagi. Nah, sehingga dilakukan kontrol tersebut. Nah, ada yang lebih utama yaitu uji dioksin furan Pak Agah. Dioksin itu yang menjadikan jasa Medifest menjadikan satu perusahaan pengolahan yang memang aman ketika akan kita mungkin tahu ya, untuk dioksin dan furan ini sebagai pencetus kanker. Jadi limbah-limbah medis ini kan lebih banyak kadar plastiknya. Betul. Nah, limbah plastik itu ketika dibakar dalam suhu kisaran 400 kurang lebih ya, 400 sampai 800 itu terjadinya dioksin dan furan. Nah, di insinerator jasa Medifest ini proses itu ketika di manage emisi gas buangnya yang tadi Pak Aga sampaikan itu tidak terjadi. Jadi dioksin dan furannya sudah tidak ada. Jadi tadi kata Pak Aga ketika dirilis ke udara itu sudah aman. Udah aman. Karena udah disaring oleh alat itu ya tadi ya. Kadar dioksin dan furan ini mengacu kepada standar internasional. Kita 0,2 ya Pak Aga yang kemarin itu 0,2 hasilnya gitu, parameternya masih di bawah standar. Jadi itu aman. Sangat aman. Makanya kami di plan juga, kalau ke plan memang hampir tidak tercium apa-apa ya, padahal di sekitar memang ada, karena kita kan di kawasan industri. Dan memang kenapa kami lebih memilih di kawasan industri ya, itu memang lebih aman lah ya, lebih di satu dia terlokalisir di satu wilayah. Cuman malah ketika kalau di sana yang kadang-kadang tercium oleh industri yang lain, yang non limbah malah. Kita ada industri lain yang memang industri pupuk, bahkan kalau pagi atau malam gitu, itu lebih bau amoniak ya. Bau amoniaknya lebih dominan ya. Gitu. Berarti Pak itu dari seluruh Indonesia nanti terakhir di situ semua ya, di Cikampek situ ya? Ya, kalau untuk pengolahan mungkin kita tidak melayani seluruh rumah sakit. Tentunya memang kami juga ada beberapa perusahaan yang sejenis, tapi memang ada juga yang memang di luar pulau yang memang kami layani gitu. Ya sejauh ini ya, tapi kalau disebut apakah seluruh Indonesia gitu kita layani,
tentunya dengan kapasitas kami juga mengolah limbah, keterbatasan juga, dan memang kami juga tidak akan bermain-main dengan overload limbah ya. Memang so far sih betul terakhir di situ. Gitu. Nanti si surat sertifikat pemusnahannya kita kirim ke mana, ke Sulawesi kemana? Oh, yang mengirim tadi ya, yang mengirim penghasil tadi. Gitu. Misalnya penghasilnya adalah RSUD Mataram, misalnya di Lombok atau di mana. Tentunya itu kan akhirnya jadi kita kirim ke sana gitu. Ini loh Pak, limbahnya seperti ini. Bahkan ada beberapa yang mungkin sifatnya Pak bisa nggak kalau untuk karena ini ada obat-obat yang khusus dan betul-betul tidak boleh jatuh ke tangan orang yang salah. Sampai proses pengangkutan dan pemusnahannya dia ikut. Dia ikut dan bahkan mungkin divideokan, mungkin didokumentasikan. Untuk limbah-limbah sekarang kan di masa pandemi ini gimana nih Pak? Memang tidak bisa dipungkiri ya limbah COVID ini. Kenapa masa pandemi ini seolah-olah limbah itu jadi peningkatannya drastis, bahkan 2-3 kali lipat dari biasanya. Kenapa? Karena memang dulu limbah medis yang umum yang kita bisa temui apa sih? Jarum suntik, hasil infus, sarung tangan, mungkin masker bedah. Kalau pas masa pandemi ini untuk tenaga medisnya itu bertambah Pak. Satu, nambahin baju hazmatnya. Belum lagi masker N95 itu kan bobotnya lumayan ya beratnya gitu kan. Tambah lagi mungkin Akang Teteh ini nggak perlu saya kasih ini juga ya. Ini kalau yang namanya rumah isolasi pasien COVID itu apa yang dia sentuh itu jadi limbah medis. COVID kan gitu ya. Yang di COVID kan. Apa yang disentuh jadi limbah medis. Betul. Gue kan nggak COVID ya. Tapi faktanya seperti itu. Artinya kenapa kita makan? Kalau kita makan pakai nasi bungkus atau pakai nasi kotak nih, ada yang positif, Pak silahkan makan. Oke, dia makan. Kalau dia bukan COVID, ini jadi limbah biasa. Domestik ya istilahnya, jadi limbah biasa. Tapi ketika itu dimakan oleh orang COVID, karena dia pegang, itu jadi limbah COVID. Itu yang membuat lonjakan tersebut. Oh berarti yang misalnya kayak di sebutnya Wisma Atlet gitu ya, Wisma Atlet itu kan dia makan di situ, kegiatan di situ, termasuk berarti apapun setiap hari itu yang tadi digunakan sama si penderita COVID itu langsung masuknya ke limbah medis. Betul, langsung anduknya, apanya. Tapi memang ada yang sifatnya yang memang dia bisa recycle sendirilah, dia cuci sendiri atau kayak gimana nggak jadi masalah. Cuman bagaimana sih barang-barang pribadi dia ini, apa yang sudah dia manfaatkan, itu tidak dipegang oleh orang yang tidak kena corona atau tidak kena COVID. Artinya memang karena kan COVID ini kan menular lewat ini ya, lewat sentuhan kan. Makanya kita harus sering cuci tangan, kita harus sering tidak berkerumun, hindari berjabat tangan, hindari bersentuhan secara fisik dan yang lain-lain. Karena memang sumber penularannya kan dari tangan, dari benda-benda yang dia pegang gitu. Nah, artinya memang ada karakteristik dari si virus COVID ini adalah dia menularkan dari benda ke benda. Bisa dari memang dari droplet, tapi droplet itu kan jatuhnya ke barang kita pegang, ya ini udah jadi limbah COVID. Kalau kita tersentuh lagi sama orang, nah itu salah satu mengapa memang lonjakan-lonjakan tersebut terjadi di limbah medis. Ya tentu saja memang prosesnya juga lebih harus diperhatikan karena harus disinfektan, disterilisasi dan yang lain-lain. Jadi beda ya Pak penanganannya untuk yang limbah medis untuk COVID dengan limbah medis yang biasa. Maksudnya bukan COVID itu beda. Karena karena karakter virusnya itu yang sangat mudah menular, memang agak lebih ketat dan beda memang. Jadi ketika masuk sebelum diolah pun kita biasanya selain dimasukkan ke kontainer yang tadi saya sampaikan kayak wheel bin itu dimasukkan ke dalam kotak dan diseal, ditutup. Tadi kan disemprot juga disinfektan tadi ya. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Memang terlepas dari lonjakan-lonjakan dari limbah COVID yang ada, yaitu memang salah satu peran serta kami untuk bagaimana si limbah atau si COVID ini tidak menular melalui limbah. Kita dari droplet aja udah banyak, apalagi dari limbah gitu.
Artinya itu PR kita gitu. PR kita di sisi pengolahan itu bagaimana caranya biar si limbah ini tidak menular melalui limbah. Yang paling fatalnya sih di pengiriman ya Pak ya. Nah, mungkin dari sisi pengiriman dari rumah sakit menuju tempat pengelolaan kan itu melewati orang-orang yang ini kan. Saya tahu kan kadang-kadang virus itu juga kan melalui udara kan. Betul. Makanya sekarang tren banget tuh kantor kerja yang kacanya juga lah semua dibuka biar udara yang bagus gitu kan. Nah itu gimana tuh Pak kalau dari sisi Bapak? Betul. Jadi memang dari sejak awal ini satu pengalaman kami juga. Jadi memang sebelum melakukan pengangkutan atau pengelolaan, kita juga diskusi dengan pihak penghasil. Karena kita mesti tahu limbah itu sudah ditreatment atau belum, begitu kan? Ini karena berisiko juga dengan petugas kami. Nah, biasa kita juga ada konsultasi dulu dengan pihak rumah sakit. Jadi mereka dari hulu, dari penghasil, ketika katakanlah di ruang isolasi, kalau rumah sakit ada ruang isolasi gitu, atau ruang perawatan ICU, itu limbah sudah dikemas, kemudian desinfektan. Kemudian setelah didesinfektan itu dikeluarkan dari ruang tersebut, itu baru dibawa. Nah, dibawa oleh petugas kebersihan yang memang bagi mereka yang kehati-hatiannya tinggi, pakai baju hazmat juga, gitu kan. Dibawa baru disimpan di luar. Setelah didesinfektan itu baru dibawa oleh petugas kebersihan biasa. Nah, itu juga ada cara membawanya. Nah, itu ada cara membawanya. Dan itu kita berikan pelatihan. Jadi dari kami, baik Jasa Medifest ataupun JLT, jadi bukan hanya bermitra saja, tapi kami memberikan edukasi juga kepada para penghasil. Bagaimana sih memilah limbah, bagaimana membawa limbah, kan itu ada caranya. Begitu. Salah satunya saja dengan cara membawa dengan menjauhkan dari anggota badan. Begitu. Karena dikhawatirkan ada jarum yang lolos. Jadi seperti orang jijik lah diginiin, dijauhkan. Nggak dipanggul kayak gitu. Nggak digini deh. Apalagi gitu ya. Contoh pas dijabut jarum suntik. Nah itu. Pas dong kalau gue. Itu yang dicari. Jadi memang ada hal yang unik di dalam servis kami ini. Nah, ketika masuk biasanya kan tidak langsung diangkut, disimpan dulu di ruangan TPS rumah sakit, tempat penyimpanan sementara. Nah, baru mereka masuk itu ditimbang dahulu, karena sekarang dari Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Lingkungan Hidup ingin tahu seberapa besar ya Pak Aga jumlah limbah COVID saat ini. Nah, khusus COVID ya berarti khusus COVID itu betul. Dan itu memang dokumentasinya tersendiri ya Pak Aga. Iya, manifestnya tersendiri. Jadi perhitungannya tersendiri. Kemarin itu harus memilah. Oh ini dokumentasi untuk limbah COVID, begitu kan? Nah di beberapa rumah sakit ada yang memperlakukan pengemasan tersendiri. Yang tadi kata Pak Aga harus pakai kontainer tersendiri, katakanlah pakai styrofoam ya Pak Aga. Ya, di awal-awal pakai styrofoam, kemudian di seal lagi, baru masuk wheel bin kita. Nah, maju ke arah sekarang nih, dari teman-teman sanitarian itu berpikir dari dulu kok limbah kita ini infeksius begitu. Hanya penambahan treatment saja, yaitu desinfektan di awal. Kemudian di TPS didesinfektan, baru pada saat kita masuk mobil pun desinfektan kembali. Nah itu sebetulnya yang membuat satu treatment khusus limbah menjadi aman. Begitu. Dan alhamdulillah terbukti ya Pak Aga ya, dari awal terjadinya pandemi kita kelola limbah di bulan April ya. Mulai April. Penanganan limbah COVID yang dari JLT maupun Jasa Medifest, petugas kami alhamdulillah. Artinya SOP yang diterapkan aman, sesuai dengan apa yang diharapkan, termasuk juga pengetatan aturan. Betul. Tambah lagi penambahan suplemen buat petugas. harus imunitasnya harus tinggi. Di plan juga sama. Nah, kita ada support mengenai suplemen itu, baik vitamin maupun makanan itu diberikan. Kita wajib makan korma ya. Wajib makan korma? Karena korma itu salah satu yang mungkin ya betul, itu salah satu yang memang membuat imun kita lebih. Nah ini point lovers ada masukan. Makan korma. Kan kita selama ini cuma minum vitamin C dosis tinggi. Makanya kalau ke toilet pasti warna kuning. Nah ini tambahan aja cukup korma. Siap-siap produsen korma terus. Oke. Lanjut apa saja Pak Aga? Saya kemarin baru tahu, jadi memang karena kami juga sama di sini di
Jadi setiap kepala divisi masing-masing itu harus memperhatikan kesehatan timnya. Kami itu salah satu tim Pak Heri dan kami itu salah satu yang mungkin rawan juga karena kami sering masuk dan keluar ke rumah sakit. Ya, hotspotnya itu. Hotspotnya di situ. Ya. Artinya memang Lumayan. kita sering masuk zona perang ceritanya gitu. Jadi memang imunitas itu nomor satu, penting. keselamatan juga memang saya pikir itu adalah hal yang mutlak yang harus kami pertahankan. Artinya dari sisi bagaimana kita mempertahankan imunitas kita itu ya salah satunya dari makanan gitu kan. Makanya memang kita cari nih beberapa makanan atau suplemen yang mudah dimakan, mudah dicerna, mungkin nggak terlalu besar tapi bisa cepat ya. Salah satunya korma. Jadi memang nutrisinya kandungannya mungkin tambahan aja, usahakan jumlahnya ganjil ya Pak. Iya sesuai sunnah. Oke, sunnahnya ganjil ya. Iya. Ganjil genap juga. Ganjil genap ya. Usahakan ganjil. Jadi ya kalau saya sih biasanya 33 biji ya Pak. Ganjilnya kebanyakan gitu. Itu lapar. Sehat ya. Itu remuk Pak kalau bahasa Sunda. Boleh bocoran Pak kira-kira nih Pak ya, berat kapasitas biasa sih berapa sih? Untuk Biasanya COVID ya? penghutang tuh berapa? Ya, kalau Nggak, COVID ini nih dari yang sebelum dulu, dari sebelum COVID ada biasanya berapa sih Pak? Ya, ini yang diangkut ya Pak Agah ya? Ya, silakan Pak yang diangkut Yang dulu. diangkut ini kalau kami pada umumnya Heeh. rumah sakit itu Pak, ini limbah medisnya 300 kg 300 kilo Pak, per hari. itu per hari Pak? Per hari untuk rumah 300 sakit. kilo per hari. Rumah sakit besar itu. Rumah sakit ada berapa di Indonesia? Bayangin tuh limbahnya. Di Jabar aja ya. Di Jabar aja. Untuk Hasan Sadikin itu hampir 1 ton ya per hari. Sekarang sudah mulai 1,2. 1,2 ton per hari. 1,2 ton per hari. Nah, Itu sebelum ada COVID ya Pak ya? Oh sebelum ada COVID. Sebelum ada COVID. Sebelum ada COVID kayaknya sekitar 500-600an. Naik itu kali itu kalau Sudah kita mau melihat masuk. rumah sakit Hah? itu sepi sebetulnya. Hmm. Jadi kami berkunjung ke kebetulan wilayah kami juga Jawa Barat dan Jawa Tengah ya Pak Agah. Jadi kami ke Jawa Tengah waktu itu ke Banjarnegara, Wonosobo, Banyumas, itu rumah sakit sepi. Kami tanya pasien pada kemana gitu kan. Maklum lah, otak marketing udah mulai jalan dulu. Iya. Kalau nggak ada pasien nggak ada limbah gitu. Betul. Ternyata Pak, rumah sakit ruang perawatan penuh Pak. Oh Karena COVID, gitu kan. Bahkan yang ada lagi penghasil limbah medis untuk limbah COVID ini adalah rumah singgah ya Pak. Ya betul. Dan Rumah singgah. Hotel kan. Hotel-hotel yang untuk memang di isolasi mandiri. isolasi mandiri. Nah itu yang memang menjadikan satu konsen kami melakukan pengolahan limbah-limbah COVID ini. Gitu. Jadi memang peningkatannya memang cukup besar dari sisi pasien memang turun di rumah sakit itu tidak terlihat banyak Di gitu, rumah Pak. sakitnya sendiri Di rumah tuh sakit. turun. Tapi di ruang perawatan meningkat karena ya itu tadi yang tadi Pak Aga sampaikan limbah bisa nyampe 2 kali lipatnya dan itu memang limbah COVID. Itu pengalaman kami ketika melakukan penanganan limbah COVID. Gitu. Wah, makin banyak ya berarti ternyata Pak ya. Itu dari sisi pengangkutan ya. Itu baru pulang. Itu yang mengolahnya Kalau pengolahan kayak pengolahan gimana Pak? Biasanya itu muat berapa banyak itu? Dengan insenerator yang kami punya sejumlah 2 unit, sehari ini kami mampu mengolah hampir 24 ton. Maksimumnya 24 ton per hari. Berarti maksimum itu. Ya, Mesinnya nggak berhenti itu. nggak berhenti itu. non-stop itu. Kalau boleh saya sampaikan, saat ini kami sudah lebih dari 20 ton sehari. 10 ton. Hampir 80% ya Pak. Hampir 80%. Sudah 20 tonan sehari. Jadi kalau kita lihat Menuju limit nih ya. yes, Mendekati limit. Sudah deg-degan ya. tapi memang tentunya memang ada mekanisme nih, salah satunya kita memang dari manajemen juga sudah dicanangkan kita akan bangun insenerator ketiga dan keempat. Jadi, Sebagai preparation ya, persiapan. sebagai persiapan itu satu, kedua adalah memang sebagai kalau dari sisi marketing ya everything should grow ya. Jadi semua hal harus tumbuh. Artinya dulu kami insenerator satu semakin semakin berjalan, semakin dikenal. Insenerator 2 kami pun melipat gandakan untuk kemampuan insenerator kami. Insya Allah di tahun ini kita akan ada penambahan. Mudah-mudahan bisa
terrealisasi dengan segera ya, Amin, supaya amin. kita semua juga sama-sama aman gitu ya, masyarakat aman. Iya, kebayang kan kalau seandainya overload itu limbahnya numpuk tuh di sana. Itu ada kemungkinan ini nggak pakai kira-kira itu kan bisa juga kan. Memungkinkan, tapi memang tentunya kami juga sudah mempertimbangkan. Industri seperti ini memang tidak hanya kami sebetulnya, ada beberapa. Tentunya memang itu juga jadi apa istilahnya, kami tetap berfokus terhadap pengolahan juga di sisi kami. Yang paling penting adalah itu bagaimana caranya limbah tersebut diolah dengan cara yang aman sesuai aturan, dengan tujuan kami adalah menyelamatkan bumi dari limbah yang berbahaya. Ini seperti itu. Jadi semangatnya bukan Bisnis saja ya? bukan bisnis, karena memang menyelamatkan lingkungan itu ya sudah setiap hari, sudah istilahnya sudah hembusan nafas kami lah gitu kan. Itu salah satunya. Jadi memang tentunya potensi-potensi overload atau apapun sudah kami pertimbangkan dari jauh-jauh hari. Nah kalau itu kan tadi bicara mengenai limbah rumah sakit ya di masa COVID dan pandemi. Nah kalau sekarang ini di COVID pandemi ini kan ada juga limbah limbah medis rumah tangga. Nah, contoh seperti masker kan kita diwajibkan menggunakan masker kan, kita punya sendiri masker dipakai. Nah itu ada penanganan khusus nggak untuk kita nih sebagai pengguna masker di rumah tangga? Cara pembuangannya gimana? Pembuangannya gimana, penanganannya, pengelolaan medis rumah tangga itu yang baik dan benar untuk sahabat Coin Lovers juga biar tahu nih supaya nggak mencemari. Mungkin saya sedikit dulu saja. Jadi intinya gini, limbah medis ini bagaimanapun juga meskipun dihasilkan dari rumah tangga tetap limbah medis. Artinya berpotensi menularkan penyakit, berpotensi untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi setiap rumah tangga apapun itu limbah medis yang dihasilkan, baik itu obat kadaluarsa kah, baik itu masker kah, baik itu apapun, mindset kita sebelum buang adalah satu, jangan sampai limbah yang saya buang ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu titik. Iya. Bisa dihancurkan obatnya sendiri dulu, atau bisa digunting, atau bisa diapakan. Mungkin seperti itu, karena memang bagaimanapun juga di sisi kami, karena memang kami lebih memprioritaskan yang betul-betul infeksiusnya gitu. Kalau di pabrik pengolahan kami. Nah, tapi mungkin untuk yang ini sepertinya Pak Heri lebih paham karena beliau lebih betul-betul di lapangan. Oh iya. Ini juara di lapangannya soalnya. Ada Pak Aga. Juara badminton. Baik, jadi memang ini kembali lagi memang hal yang unik dari limbah ini. Jadi ketika masa pandemi ada penambahan limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Jadi tadi kata Pak Aga, limbah medis domestik ya Pak Aga. Iya, ya. Jadi memang sempat ada satu surat edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup bagaimana penanganan limbah medis yang dihasilkan dari rumah tangga ketika terjadi pandemi ini. Jadi memang ketentuan yang sangat ideal itu memang dikumpulkan di fasilitas kesehatan, nanti akan lebih terkoordinir. Namun hal itu setelah terjadi memang cukup berat, begitu kan? Siapa sih yang akan memilah, mensegregasi dari awal, begitu? Karena komunikasi mengenai limbah ini kan agak jarang, agak katakanlah sulit, gitu kan? Bagaimana hal ini bisa tersampaikan dari masyarakat awal sehingga sampai itu misalkan ada di puskesmas. Ini kan agak sulit juga, sehingga memang ada penanganan yang kedua, alternatif yang kedua tentunya bagi teman-teman Coin Lovers ya. Jadi bisa tadi masker itu digunting dahulu, yang penting berubah bentuk. Tadi kalau kata Pak Aga, ada orang-orang yang ingin memanfaatkan gitu ya. Digunting dahulu, dicacah istilahnya begitu ya. Biar nggak bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Tapi kalau ingin meyakinkan kembali, kita semprot dahulu dengan desinfektan. Oh, jadi biar aman walaupun digunting tuh. Jadi disemprot dulu. Suka lupa kan, jadi udah dibuka gitu ya, terus gunting, udah ada. Kan lu nggak tahu di situ ada virus COVID yang Iya kan kita pakai itu. Gitu. Bisa saja mungkin kita sedang flu, Iya. ya kita semprot saja lebih aman begitu kan. Kan niatnya juga kita lebih mengamankan pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Kita semprot, gunting, buang saja.
Nah itu dicatat ya Gitu. Kue Lovers ya. Kemudian Digunting. Digunting lalu disemprot. semprot dulu baru digunting. Oh iya sorry, kebalik. Karena Semprot dulu, iya. Baru digunting. Soalnya kalau nggak disemprot dulu nanti nempel ke gunting. Iya Pak ya. Nanti gunting semprot lagi gitu. Ini semprot lagi. Gitu. Semuanya disemprot. Kemudian Ya? ada yang tadi kata Pak Aga, obat kedaluarsa, ya mohonlah dihancurkan dahulu, gitu kan. Kemudian ada instrumen kesehatan lain untuk oksigen seperti itu, digunting juga, pokoknya dihancurkan lah semua. Nah, itu lebih aman. Nah, memang lebih amannya tadi yang idealnya kita dikumpulkan di fasilitas kesehatan yang bisa dikelola oleh pihak ketiga, oleh kami, begitu kan. Kami juga belum bisa menjangkau ke arah sana. Bukan berarti masalah bisnisnya, tetapi harus terkoordinasi dengan baik. Karena tadi kan udah dijelaskan kan, penanganan khususnya itu loh, siapa yang akan mengelola dari rumah tangga. Nggak mungkin kan Pak RT-nya, ayo limbah. Ayo, limbah Pak, limbah. Susah itu. Iuran saja belum kelar ya Pak. Iuran sampah aja susah, apalagi sampah medis. Iya, sampah aja kadang-kadang dicari, sampah dikirim Unagi. Jadi kalau ibu-ibu kan diketok, aduh tagihan. Bisa dibuka, biar aja nggak ada orang. Gimana sih caranya bermitra dengan jasa Medifest dan JLT? Enggak Pak, gimana? Untuk bergabung, bermitra atau ingin tahu lebih. Oke, jadi buat teman-teman yang memang khususnya dari fasilitas kesehatan atau mungkin pengen tahu nih limbah medis seperti apa, terus mungkin ada yang mau ditanyain seperti apa, rekan-rekan bisa langsung ke website kami di www.jasamedifest.com. Di situ ada hotline juga, atau mungkin bisa dicatat nomornya di 081 nomor di mana? di bawah 0811 2002 456. Di situ nanti akan ada hotline. Kebetulan dari tim kami juga dari marketingnya akan memandu. Nanti seperti apa, silahkan dikontak. Semangatnya adalah satu, bagaimana membuat bumi ini tempat yang lebih indah untuk kita tinggal. Mantap, cita-citanya bagus banget. Kalau dari Bapak di jasa Jabar Laju Trans Surabaya, tentunya sama saat ini. Teman-teman dari Point Lovers bisa mengklik dari website kami jabarlajutransindol.co.id. Di sana juga Jabar ada Laju Transindo. Gabung semua tuh ya Pak? Nah, itu nanti ada nomor yang bisa dihubungi, nanti teman-teman akan membantu seperti apa informasi mengenai limbah medis atau ingin bermitra khususnya bagi fasilitas layanan kesehatan ya. Betul. Karena sama saja nanti ketika menghubungi PT Jasa Medifest yang akan mengangkut dari kami juga ya Pak. Betul. Kami juga yang menghubungi kami akan kirim juga ke Pak Aga Jasa Medifest. Itu kolaborasi yang baik. Betul. Saling mengisi ya, Karena saling memang- mengisi melengkapi. Betul. Karena memang jujur saja ini kan ada ceruk pasar, artinya gini. Tidak semua rumah sakit itu membutuhkan pengolahan limbah medis saja. Tentunya rumah sakit juga membutuhkan pengolahan limbah umum. Nah, disinilah kelebihan Jabar Laju Transindo. Jadi ada limbah umum, limbah yang sifatnya memang tidak medis, yang tetap masih bisa dilayani. Limbah umum ya, limbah umum seperti apa tuh Pak? Contohnya Pak? Silakan nih, ini lanjut promosi Bapak. Baik, Ya. sedikit. Jadi tadi yang disampaikan Pak Aga, jadi ada limbah B3 lainnya selain karakteristik infeksius. Jadi ada, kalau karakteristik banyak, tapi kalau untuk limbah lainnya atau limbah umum tadi seperti batu baterai, Oh, limbah umum. polibekas, begitu kan? Lampu TL pun itu adalah limbah B3. Karena kenapa ketika pecah itu ada keluar timbal. Betul. Seperti itu. Atau mungkin yang di rumahnya punya Tesla, tapi baterainya masih tiga gitu ya. Iya. Mungkin, jadi kan bisa dibuang limbahnya. Betul. Kan mobil listrik kan ya. Iya. Nah, itu bisa kami kelola, kami bisa angkut, kemudian kami kirim ke pemanfaat atau pengolah. Seperti itu. Ya kembali lagi, tadi kata Pak Aga juga, ya kita bukan hanya sekedar bisnis, tapi mengamankan lingkungan. Kita mencintai lingkungan, mengamankan lingkungan. Ketika itu terjaga, maka lingkungan pun akan menjaga kami. Wah, ketika itu terjadi, maka lingkungan menjaga kita. Betul. Seperti halnya, mohon maaf, seperti halnya katakanlah banjir bandang. Ketika kita tidak mencintai lingkungan, dampaknya kita juga yang kena banjir bandang. Tapi kalau kita memelihara lingkungan,
aman, Lingkungan menjaga kita ya. menjaga kita. Oke, begitu. Seperti itu. Makanya sayangilah lingkungan. Sayangilah. Ketika Iya dong. Nah, kita harus so sweet mulai ini. ya sih. Kan saling nantinya. Spirit. Saling. Jadi tema Jadi kita tuh saling. spirit the love, Pak. Ya. Spirit love. Spirit Spirit the love. Spirit tuh. Jadi harus saling Oke, menyayangi, melengkapi, dan menjaga. Nah, itulah yang dilakukan oleh The Point Lovers, oleh tim-tim Bapak Aga dan Pak Heri ini yang untuk menjaga lingkungan, karena dia cinta terhadap lingkungan, cinta otomatis ya menjaga diri kita semuanya. Nah, sekarang pesan-pesan apa nih kira-kira dari Pak Heri dan Pak Aga untuk Point Lovers? Ya, mungkin bisa disampaikan pesan-pesan buat kita. Baik, untuk Point Lovers, karena memang kami ini bergerak di core bisnis pengolahan limbah B3, tentunya kami ingin menyampaikan satu pesan buat teman-teman semua. Bijaklah dalam mengolah limbah dengan prinsip kehati-hatian, dan ingat, berprasangka buruklah terhadap limbah. Harus, karena kita tidak pernah tahu limbah itu aman atau tidak. Maka terhadap limbah kita wajib berprasangka buruk. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Semoga semua aman, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Aga. Oke. Pesan tambahan nih. Pesan tambahannya untuk Point Lovers adalah bumi itu bukan warisan ya, bumi itu investasi anak cucu kita. Satu-satunya investasi yang paling masuk akal saat ini adalah kita menyelamatkan bumi kita untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi apapun hal yang buruk Point Lover lakukan saat ini, khususnya tentang limbah, itu akan kita rasakan nanti ketika kita sudah di usia yang tidak muda lagi, dan tentunya yang akan merasakan adalah anak cucu kita. Jadi pesan saya adalah tolong sayangi bumi ini, tolong sayangi seperti kita menyayangi anak istri kita. Mantap ya, Point Lovers, ya ampun. Gue merinding. Pesan-pesannya luar biasa ya ternyata bapak-bapak ini. Jadi mulai sekarang kayaknya masker di rumah nggak akan jauh sembarangan. Jadi ini seperti ngancep. Pas banget kayaknya nih. Happy Valentine ya. Makanya kalau punya istri dan anak gimana? Itu bukan sasaran omongan saya tadi. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Aga dari Jasa Medifest dan Pak Heri dari jalur Lempang mulu deh. Jabar. Jalur Trasindo. Mohon maaf ya Pak. Nggak apa-apa, karena emang namanya banyak. Ya, sudah berkesempatan untuk hadir Memberikan informasi yang luar biasa. Luar biasa untuk Point Lovers. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti nextnya kita bisa diundang ke sana ya, lihat. Boleh, Lihat ya. Jadi siapa tahu kita bisa live share nanti ya. Live Oke. buat Point Proses Lovers. pengolahan limbahnya bagaimana? Sekalian nanti bakar-bakaran. Wah. Barbecue, limbah. Oh enggak ya Pak? Oh enggak. Ada surprise nanti di sana. Ada surprise nanti di sana. Ini, Khusus. ini bisa jadi episode spesial nanti. Tunggu aja. Oke. Ditunggu kehadirannya. Oke, Point Lovers. Ya. Bye, Point Lovers. Iya sih, mungkin lebih enak gitu sih.